Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada perkuliahan Sistem Hukum Lingkungan pada kesempatan ini kita masuk ke materi terkait dengan hukum lingkungan. Jadi setelah kita mempelajari landasan filosofi dari hukum lingkungan, kemudian kita juga sudah mempelajari konsep-konsep dasar dari hukum lingkungan, kemudian prinsip-prinsip hukum lingkungan. Maka sekarang kita masuk kepada pengertian hukum lingkungan itu sendiri. Bila dikaitkan dengan definisi hukum menurut Mokhtar Kussumaatmadja, di mana Pak Mokhtar mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan ajas-ajas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan hukum itu dalam pernyataan. Bertitik pijak pada definisi tersebut, maka saya mendefinisikan hukum lingkungan adalah sebagai keseluruhan ajas-ajas dan kaidah-kaidah yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yang berisikan mengenai perbuatan mana yang dilarang dilakukan, yang wajib dilakukan, dan yang boleh dilakukan manusia terhadap lingkungannya agar manusia sejahtera dan lingkungan tetap lestari. Nah, termasuk di dalam hukum lingkungan adalah lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum lingkungan itu dalam kenyataan. Jadi demikian definisi hukum menurut saya bila dikaitkan dengan definisi hukum menurut Mokhtar Kussumaatmadja. Ruang lingkup hukum lingkungan itu bila didasarkan kepada secara normatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hukum lingkungan ruang lingkupnya meliputi hukum pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup, hukum konservasi sumber daya alam, hukum sumber daya air, hukum sumber daya hutan, hukum sumber daya tanah, hukum sumber daya kelautan, hukum sumber daya tambang seperti mineral, minyak, gas, dan batu bara serta panas bumi dan tenaga nukliran, kemudian hukum penataan ruang, hukum perumahan dan pemukiman, hukum cagar budaya. Adapun berdasarkan pada perkembangan hukum itu sendiri, berdasarkan pada perkembangan hukum, maka hukum lingkungan meliputi hukum lingkungan administrasi negara, hukum lingkungan perdata, hukum lingkungan pidana, hukum lingkungan internasional, hukum lingkungan adat, hukum lingkungan Islam, dan hukum lingkungan ekonomi. Itu berdasarkan pada perkembangan sistem hukumnya, dan ini tidak terbatas. Nanti dimungkinkan akan berkembang, misalkan yang mungkin berkembang adalah hukum lingkungan ketatanegaraan, itu bisa juga dimungkinkan akan berkembang. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa ruang lingkup hukum lingkungan bisa dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, artinya secara normatif, dan bisa dilihat dari sistem perkembangan hukum itu sendiri yang meliputi hukum lingkungan administrasi negara, perdata, pidana, internasional, hukum lingkungan adat, hukum lingkungan Islam, dan hukum lingkungan ekonomi maksud saya. Ini jadi dalam hukum lingkungan ada hukum lingkungan administrasi, ada hukum lingkungan perdata, ada hukum lingkungan pidana, dan ada hukum lingkungan internasional. Lalu bagaimana perbedaan antara hukum lingkungan administrasi negara, hukum lingkungan perdata, hukum lingkungan pidana, hukum lingkungan internasional dengan hukum administrasi negara aspek lingkungan, hukum perdata aspek lingkungan, hukum pidana aspek lingkungan, dan hukum internasional aspek lingkungan? Apakah ada perbedaan? Nah, menurut saya ada perbedaan. Ya, misalkan saya ambil contoh saja, misalkan hukum lingkungan pidana dengan hukum pidana lingkungan. Bahwa antara hukum lingkungan pidana dengan hukum pidana lingkungan sangat ada perbedaan. Memang dalam perkembangannya, kalau dari sejarahnya, mohon maaf, bahwa berdasarkan pada sejarahnya, hukum lingkungan sangat dipengaruhi perkembangannya itu oleh hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum lingkungan internasional.
Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan hukum lingkungan didasarkan pada perkembangan hukum tersebut. Namun dalam perjalanannya ternyata hukum lingkungan ini berkembang pesat. Hukum lingkungan berkembang pesat sehingga sudah layak hukum lingkungan ini menjadi suatu sistem hukum tersendiri sebagai subsistem dari sistem hukum nasional. Jadi berdasarkan perkembangannya, hukum lingkungan ternyata berkembang sangat pesat. Kemudian hukum lingkungan juga memiliki karakteristik tersendiri yang ternyata bisa dibedakan dengan karakteristik hukum pidana misalkan. Sangat berbeda. Oleh karenanya ini bisa dibedakan. Ya meskipun saya akui bahwa perkembangan hukum lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum pidana aspek lingkungan, hukum perdata aspek lingkungan, hukum administrasi negara aspek lingkungan, dan hukum internasional aspek lingkungan. Tidak bisa dipisahkan dari pengaruh itu. Namun dalam perkembangannya hukum lingkungan itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum-hukum yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Sebagai bukti bahwa hukum lingkungan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hukum pidana. Hukum pidana lingkungan dan hukum lingkungan pidana. Jadi ada perbedaan antara hukum lingkungan pidana dengan hukum lingkungan aspek pidana. Ada perbedaan antara hukum lingkungan pidana dengan hukum pidana aspek lingkungan hidup. Pertama, perbedaan pada filosofinya. Hukum lingkungan pidana, filosofinya adalah keadilan alam. Keadilan yang ingin diperjuangkan, keadilan yang dicita-citakan oleh hukum lingkungan, keadilan yang ingin diwujudkan oleh hukum lingkungan adalah keadilan alam. Nah, berbeda dengan hukum pidana aspek lingkungan, keadilan yang dicita-citakan, keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan manusia. Nah, jadi kalau hukum lingkungan itu lex naturalia, kalau hukum pidana itu lex positiva. Jadi hukum kodrat alam kalau dikaitkan dengan filsafat hukum, maka hukum lingkungan terkait dengan keadilan alam, hukum kodrat alam, sementara hukum pidana aspek lingkungan adalah hukum positiva atau lex positiva, di mana menurut Aristoteles, menurut Plato maupun menurut Thomas Aquinas bahwa lex positiva ini tidak boleh bertentangan dengan lex naturalia. Kedudukan lex naturalia itu lebih tinggi daripada lex positiva. Oleh karenanya, keadilan manusia tidak boleh bertentangan dengan keadilan alam. Keadilan atau kodrat alam, di mana keadilan alam ini berlaku universal dan abadi. Berlaku universal dan abadi. Nah, jadi filosofinya kalau hukum lingkungan pidana itu menggantungkan kepada keadilan alam, sementara hukum pidana aspek lingkungan pada keadilan manusia atau keadilan undang-undang. Ya, di sini dalam tataran lex positiva, sementara hukum lingkungan pidana pada tataran lex naturalia. Kemudian paradigmanya, cara pandangnya. Dalam hukum lingkungan pidana, cara pandangnya ekosentris. Jadi berporos pada ekologi porosnya. Sementara pada hukum pidana lingkungan, porosnya pada antroposentris atau berporos pada manusia. Ini sangat berbeda sekali. Jadi kalau dalam hukum lingkungan pidana, titik pijaknya adalah alam, titik pijaknya adalah lingkungan, titik pijaknya adalah ekologi. Sementara pada hukum pidana itu titik pijaknya adalah manusia, dari manusia. Sementara ekosentris tidak hanya manusia, tapi termasuk juga unsur-unsur alam lainnya seperti hutan, misalkan danau, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, itu juga bagian dari sistem ekologi. Jadi titik pijaknya adalah alam semesta tadi. Ya, oleh karena nyambung dengan tadi filosofinya, yaitu keadilan alam, lex naturalia. Kemudian berdasarkan pada metode pendekatannya, hukum lingkungan karena sifatnya yang utuh menyeluruh, sifatnya yang lintas batas, yang tidak bisa dibatasi oleh wilayah-wilayah, maka pendekatan hukum lingkungan pidana itu multidisipliner dan lintas sektoral. Ya, jadi sangat
berkaitan dengan berbagai bidang ilmu. Tidak bisa didekati hanya satu ilmu saja. Harus didekati dengan berbagai banyak ilmu. Dalam menetapkan pencemaran, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, ahli hukum tidak kompeten. Yang kompeten adalah ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika. Dalam menetapkan kerusakan lahan, kerusakan tanah, ahli hukum tidak kompeten. Yang kompeten adalah ahli geologi lingkungan, ahli fisika lingkungan, ahli ekologi. Nah, oleh karena itu dalam hukum lingkungan tidak bisa didekati dari aspek hukum saja. Tidak bisa didekati dari aspek ilmu hukum saja. Harus mendapatkan bantuan dan penjelasan-penjelasan dari ahli ilmu lain seperti ilmu biologi, ilmu ekologi, ilmu fisika, ilmu planologi, misalkan, ilmu geologi. Nah, ini penting untuk membantu dalam mengungkap suatu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh hukum lingkungan. Berbeda halnya dengan hukum pidana lingkungan yang sifatnya monodisiplin. Tidak ada satu disiplin. Bahkan cenderung terkadang di hukum pidana ini disindir dengan dalam pendekatannya menggunakan pendekatan kacamata kuda. Tidak ada satu pendekatan. Dia tidak diinginkan untuk melakukan pendekatan dari berbagai macam aspek. Hanya aspek saja, satu aspek saja. Nah, ini sangat berbeda. Dalam hukum lingkungan tidak bisa demikian. Karena aspeknya sangat banyak, tidak hanya menyangkut ilmu hukum saja, tapi juga menyangkut ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini yang khas dari pendekatan hukum lingkungan. Kemudian prinsip yang khasnya. Prinsip yang khas dari hukum lingkungan adalah adanya prinsip in dubio pro natura, di mana apabila hakim ragu, maka hakim harus mengambil putusan yang menguntungkan lingkungan hidup. Prinsip ini diambil atau diturunkan dari prinsip kehati-hatian, precautionary principle. Dari prinsip kehati-hatian diturunkan menjadi prinsip in dubio pro natura. Jadi ketika hakim ragu, hakim dihadapkan pada suatu keraguan, maka hakim harus memutuskan keputusan yang menguntungkan alam atau menguntungkan lingkungan. Hal ini berbeda dengan hukum pidana. Jika kondisi demikian, jika hakim dihadapkan pada suatu ketidakpastian, jika hakim dihadapkan pada suatu keraguan, maka yang berlaku adalah prinsip in dubio pro reo, yaitu hakim diwajibkan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Nah, ini sangat berbeda sekali. Oleh karena itu memang benar harus dipisahkan antara hukum lingkungan pidana dengan hukum pidana lingkungan, karena prinsip khasnya juga berbeda. Perbedaan lainnya adalah bahwa tujuan. Perbedaan lainnya adalah tujuan. Bahwa tujuan hukum lingkungan pidana adalah untuk tercapainya keseimbangan alam, keseimbangan antar unsur-unsur lingkungan. Kita bisa katakan dengan keseimbangan alam. Sementara tujuan dari hukum pidana lingkungan adalah untuk mencapai ketertiban, untuk mencapai kedamaian hidup manusia. Jadi kepentingannya ditujukan pada kepentingan manusia, kedamaian hidup manusia, ketertiban manusia. Sementara hukum lingkungan tujuannya adalah keseimbangan alam, tercapainya keseimbangan alam.